Gua mau cerita satu kejadian yang mungkin masih seger di ingatan banyak orang Indonesia. Tahun 2022. Tengah hari, ibu-ibu antri panjang di depan supermarket. Bukan untuk beli iPhone baru, bukan untuk dapetin tiket konser. Mereka antri untuk beli minyak goreng. 1 liter minyak goreng yang biasanya ada di mana-mana, tiba-tiba lenyap dari rak dalam hitungan menit. Harganya melonjak 2 kali lipat, bahkan ada yang sampai 3 kali lipat di pasar gelap. Itu bukan terjadi di negara yang lagi perang, itu terjadi di Indonesia, di negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sekarang bayangin ini, kalau satu komoditas saja bisa bikin kekacauan seperti itu, apa yang bakal terjadi kalau 6 komoditas sekaligus terganggu di waktu yang bersamaan? Dan sebelum lo berpikir ini terlalu lebay atau terlalu dramatis, dengerin dulu datanya. Per 1 Mei 2026, data Bank Indonesia lewat Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, yang biasa disingkat PIHPS, mencatat lonjakan tajam pada beberapa komoditas pangan. Cabai rawit merah tembus Rp84.000 per kilogram, naik 31% hanya dalam 1 hari. Cabai merah besar melonjak hampir 59%. Ini bukan angka rekaan, ini data resmi Bank Indonesia. Di sisi lain, Lembaga Riset Ekonomi Indef dalam laporan Maret 2026 sudah memperingatkan 3 ancaman besar yang bisa menghantam ketahanan pangan Indonesia secara bersamaan. Pertama, konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi pupuk global. Kedua, El Nino Godzilla, istilah mereka untuk fenomena El Nino kategori sangat kuat yang diprediksi puncaknya terjadi di semester 2 tahun ini dan bisa memicu kekeringan panjang serta gagal panen di banyak lumbung pangan nasional. Dan ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang bikin biaya impor makin mahal. 3 faktor itu kalau datang bersamaan, efeknya tidak akan sekadar harga naik sedikit. Efeknya bisa jauh lebih dalam dari yang kebanyakan orang antisipasi. Dan di tengah semua itu, kebanyakan orang masih menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, dolar, atau reksadana. Menurut data CNBC Indonesia dari akhir April 2026, harga pangan global menjadi semakin volatil, artinya semakin sering naik turun secara ekstrim dan tidak bisa diprediksi. Beban anggaran negara pun makin berat menanggung subsidi pangan di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi. Dan ketergantungan antar negara justru semakin tinggi seiring perubahan iklim yang makin parah dan konflik geopolitik yang belum meredah. Pemerintah sendiri lewat Menko Airlangga pada akhir April 2026 sudah terang-terangan menyebut bahwa lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, dan risiko terhadap ketahanan pangan bukan sekadar isu domestik. Ini sudah jadi agenda darurat tingkat kawasan ASEAN. Jadi kalau pemerintah saja sudah mempersiapkan skenario krisis, pertanyaannya adalah, kenapa kita sebagai individu belum? Gua tidak bilang itu salah, tapi hari ini gua mau bicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendesak dan lebih konkret dari sekadar nilai investasi. Gua mau bicara tentang 6 barang dapur yang kalau lo lihat sekarang terlihat biasa banget, tapi justru akan menjadi harta karun sesungguhnya dalam kondisi yang lebih berat. Bukan mahal karena harganya naik di pasar saham, tapi mahal karena fungsinya tidak tergantikan ketika sistem distribusi mulai oleng. Dan gua mau lo perhatikan satu hal sebelum kita mulai. Konten ini bukan konten untuk menakut-nakuti lo. Ini bukan ceramah kiamat. Ini adalah konten untuk orang-orang yang cukup cerdas dan cukup realistis untuk memahami bahwa dunia yang kita tinggali sekarang punya ketidakpastian yang nyata. Dan respons yang paling rasional terhadap ketidakpastian itu bukan panik atau denial, tapi persiapan yang tenang dan terencana. Kalau lo baru pertama kali nonton di channel Asupan Otak, welcome. Di sini kita bicara tentang uang, ekonomi, dan cara berpikir yang lebih tajam dalam menghadapi ketidakpastian. Kalau konten ini membuka perspektif baru buat lo, subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya, supaya lo tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Dan sekarang, kita masuk. Pertama, gua mau meluruskan satu hal yang sering bikin orang keliru dalam memahami konsep kekayaan. Selama ini kita diajarkan bahwa kekayaan itu diukur dari nilai. Harga emas naik, lo kaya. Dolar menguat, lo aman. Reksadana tumbuh, berarti masa depan lo cerah. Tapi ada satu asumsi besar yang tersembunyi di balik itu semua. Asumsi bahwa sistem yang mendukung nilai tersebut akan selalu stabil. Bahwa bank akan selalu buka, bahwa pasar akan selalu ada, bahwa distribusi akan selalu lancar, bahwa listrik akan selalu nyala. Begitu asumsi itu runtuh, definisi kekayaan berubah secara brutal. Gua tidak sedang mengajak lo untuk percaya bahwa sistem akan runtuh besok pagi. Gua tidak punya kemampuan meramal masa depan, dan siapapun yang mengklaim bisa melakukan itu, lo harus waspada. Tapi gua mengajak lo melihat sejarah secara jujur. Krisis finansial 98 di Indonesia,
Dalam waktu beberapa bulan, nilai tukar rupiah hancur dari sekitar Rp2.500 menjadi hampir Rp17.000 per dolar. Toko-toko tutup, distribusi barang terganggu, rak-rak supermarket kosong di banyak daerah. Dan di titik itu, orang yang punya stok beras, garam, dan minyak goreng di rumahnya jauh lebih tenang dari orang yang punya jutaan rupiah di rekeningnya, tapi tidak bisa beli apa-apa karena toko tutup dan distribusi lumpuh. Pandemi COVID-19 tahun 2020, di seluruh dunia, rantai pasok global, artinya sistem pengiriman dan distribusi barang dari produsen ke konsumen, mengalami gangguan besar-besaran. Orang-orang berlomba menimbun kebutuhan pokok, hand sanitizer, masker, tepung terigu, ragi roti, semua lenyap dari rak dalam hitungan hari. Bukan karena barangnya tidak ada di dunia, tapi karena distribusinya terganggu dan kepanikan membuat semua orang bergerak di waktu yang sama. Kejadian-kejadian itu bukan cerita dari negara antah berantah, itu terjadi di sini, di negara kita, dan di negara-negara yang kita anggap jauh lebih maju dari kita. Dan sekarang di awal Mei 2026, kita sudah melihat tanda-tanda tekanan baru. Menko Perekonomian Airlangga dalam pertemuan khusus ASEAN pada 30 April 2026 sudah terang-terangan menyebut bahwa lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, dan risiko terhadap ketahanan pangan akibat krisis Timur Tengah. Bukan sekadar isu, ini sudah jadi agenda rapat tingkat menteri. Pertanyaannya bukan apakah ini akan berdampak ke dapur kita. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita. Dan jawabannya bukan dari brankas atau portfolio investasi lo, tapi dari rak dapur lo. Sebelum kita masuk ke 6 barang itu satu persatu, gue mau bicara satu hal tentang kenapa emas dan dolar tidak cukup sebagai satu-satunya pegangan. Gua ulangi, gua tidak bilang emas dan dolar itu jelek atau tidak berguna. Keduanya tetap penting sebagai alat lindung nilai, yang artinya alat untuk melindungi kekayaan lo dari inflasi atau pelemahan mata uang. Tapi ada celah besar yang jarang dibahas. Emas batangan itu tidak bisa dipecah untuk beli telur 1 kilogram. Kalau lo punya emas 10 gram senilai lebih dari 10 juta rupiah hari ini, dan lo butuh uang untuk beli beras 5 kilogram, lo harus menjual seluruh emas itu dulu. Ke siapa? Ke toko emas yang hanya bisa lo temukan di kota besar dan yang mungkin tutup kalau situasi memburuk. Dan bahkan kalau toko itu buka, lo akan dapat harga buyback, harga beli balik dari toko yang biasanya lebih rendah dari harga pasaran. Dolar, pedagang sayur di pasar tradisional tidak menerima dolar. Sistem keuangan digital memang bisa membantu, tapi kalau listrik padam atau jaringan internet terganggu, dolar digital lo tidak bisa dipakai untuk beli apapun. Ini bukan teori kosong, ini logika dasar tentang apa yang disebut ekonomi sebagai likuiditas praktis, kemampuan untuk menukar sesuatu menjadi kebutuhan nyata dengan cepat tanpa hambatan sistem. Dan di titik inilah, 6 barang dapur yang akan kita bahas masuk dalam gambar. Barang pertama, garam laut murni. Gua tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Garam? Serius? Itu kan murah banget, ada di mana-mana. Iya, hari ini. Tapi tunggu dulu sampai gua ceritain sejarahnya, dan lu akan langsung paham kenapa ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kata salary dalam bahasa Inggris, yang artinya gaji, berasal dari kata Latin salarium, yang punya akar dari kata sal, artinya garam. Kenapa? Karena di zaman Romawi kuno, tentara dibayar dengan garam. Bukan karena orang Romawi kurang akal, tapi karena pada masa itu, garam adalah salah satu komoditas paling berharga yang ada. Lebih berharga dari banyak logam mulia, karena fungsinya tidak tergantikan. Di Indonesia sendiri, jalur perdagangan garam di zaman Kerajaan Mataram adalah salah satu rute ekonomi paling penting dan paling dijaga. Kerajaan yang menguasai distribusi garam, menguasai kekuatan ekonomi wilayah itu. Dan menariknya, Indonesia sebenarnya adalah negara dengan potensi produksi garam yang besar. Dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, salah satu yang terpanjang di dunia, kita seharusnya tidak pernah kekurangan garam. Tapi kenyataannya, Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri. Dan produksi garam rakyat sering terganggu oleh musim hujan yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Ini contoh sempurna dari paradoks yang sering terjadi. Negara kaya sumber daya, tapi masih rentan terhadap kelangkaan komoditas dasarnya sendiri. Dan kalau itu bisa terjadi dengan garam, bayangkan betapa rentannya kita dengan komoditas yang memang tidak bisa diproduksi sendiri. Sekarang, di era kulkas dan teknologi pendingin modern, kita lupa tentang semua itu. Kita anggap garam cuma bumbu dapur biasa yang harganya tidak seberapa. Tapi coba pikir ini. Tanpa garam, daging dan ikan hanya bertahan beberapa jam sebelum membusuk di suhu ruangan. Tanpa garam, tidak ada pengawetan makanan secara alami. Tanpa garam,
tubuh kita pun tidak bisa berfungsi normal, karena garam, lebih tepatnya natrium dan klorida yang ada di dalamnya, adalah elektrolit esensial yang dibutuhkan sistem syaraf dan otot kita. Natrium dan klorida itu adalah mineral penting. Tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Kita harus mendapatkannya dari makanan, dan sumber paling mudah dan murahnya adalah garam. Sekarang, di skenario di mana distribusi terganggu dan listrik tidak stabil, nilai garam berubah 180 derajat. Kemampuan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, mengawetkan daging atau mengawetkan sayuran, yang semuanya membutuhkan garam, menjadi kemampuan yang sangat berharga. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebagai alat tukar dengan tetangga atau komunitas sekitar. Data harga dari Tempo mencatat bahwa garam sudah tercatat di kisaran Rp11.540 per kilogram pada akhir 2025. Harga yang sangat murah untuk sesuatu yang fungsinya bisa menjadi penentu kelangsungan hidup di kondisi darurat. Yang perlu lu perhatikan adalah memilih garam yang tepat. Ada dua jenis utama garam yang beredar di pasaran. Pertama, garam beriodium yang dijual di warung-warung dan supermarket dalam kemasan kecil. Ini bagus untuk konsumsi sehari-hari karena sudah diperkaya yodium, zat yang dibutuhkan kelenjar tiroid kita. Kedua, garam laut murni atau garam kasar yang biasa dipakai untuk pengawetan dan keperluan lain. Untuk tujuan ketahanan pangan rumah tangga, keduanya bisa dipertimbangkan. Tapi garam laut murni cenderung punya kadar natrium yang lebih tinggi dan biasanya lebih efektif untuk pengawetan makanan. Cara menyimpannya juga tidak susah. Garam harus disimpan di tempat yang benar-benar kering, tertutup rapat dan jauh dari sumber kelembaban. Kalau garam terkena lembab, dia akan menggumpal dan susah dipakai. Dalam kondisi penyimpanan yang tepat, garam bisa bertahan nyaris selamanya. Tidak ada tanggal kadaluarsa yang benar-benar berlaku untuk garam murni. Berapa banyak yang perlu disiapkan? Untuk satu rumah tangga dengan 4 orang, stok 10 kg garam sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan, bahkan termasuk untuk pengawetan makanan. Harganya tidak lebih dari Rp120.000, lebih murah dari satu kali makan di restoran. Barang kedua, minyak goreng kemasan. Ini yang paling segar di ingatan orang Indonesia, dan justru karena itu sering dianggap sudah selesai masalahnya. Salah besar. Ingat krisis minyak goreng 2022? Itu bukan kecelakaan satu kali. Itu adalah sinyal bahwa sistem distribusi minyak goreng di Indonesia, meskipun kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, tetap punya titik lemah yang serius. Dan sekarang di 2026, data dari Databox mencatat bahwa minyak goreng sawit curah per April 2026 sudah di angka Rp19.139 per liter, naik hampir 5% dibanding bulan sebelumnya. Minyak goreng kemasan premium sudah di Rp21.496, dan tren ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berbalik arah dalam waktu dekat. Kenapa minyak goreng masuk daftar ini? Karena fungsinya jauh lebih luas dari yang kebanyakan orang sadari. Pertama, minyak goreng adalah sumber kalori yang padat. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, lebih dari 2 kali lipat kalori yang dihasilkan 1 gram karbohidrat atau protein. Artinya, minyak goreng adalah salah satu cara paling efisien untuk menyimpan energi dalam bentuk yang bisa dimakan. Kedua, minyak goreng adalah media memasak yang paling fleksibel. Hampir semua metode memasak bisa dilakukan dengan minyak, menggoreng, menumis, atau sebagai bahan campuran adonan. Ketiga, yang jarang dibahas, minyak nabati bisa difungsikan sebagai sumber panas darurat dalam kondisi tertentu, misalnya untuk lampu minyak tradisional atau kompor darurat berbahan bakar minyak nabati. Keempat, dan ini yang sering dilupakan, minyak goreng adalah bahan untuk menjaga tekstur makanan dalam pengawetan. Beberapa teknik pengawetan tradisional seperti confit, teknik memasak dalam minyak pada suhu rendah dalam waktu lama, menggunakan minyak sebagai media yang mencegah bakteri masuk ke dalam makanan. Ikan dalam minyak, ayam confit, berbagai acar dalam minyak, semua memanfaatkan sifat minyak sebagai barier alami terhadap oksidasi dan bakteri. Sekarang, bayangkan kalau distribusi minyak goreng terganggu seperti 2022 lagi, tapi kali ini karena faktor global, seperti gangguan rantai pasok akibat krisis Middle East yang sekarang sedang hangat dibicarakan. Menko Arirlangga bahkan secara eksplisit menyebut ini sebagai agenda darurat ASEAN pada akhir April 2026. Kalau situasinya sampai seperti itu, orang yang punya stok minyak goreng di rumah akan jauh lebih tenang dibanding yang tidak punya. Tips menyimpan minyak goreng kemasan. Simpan di tempat yang sejuk,
gelap dan tertutup rapat. Hindari paparan sinar matahari langsung dan panas berlebih karena bisa mempercepat proses tengik, yaitu proses di mana minyak teroksidasi dan kualitasnya menurun, serta baunya menjadi tidak sedap. Minyak goreng kemasan yang belum dibuka dan disimpan dengan baik bisa bertahan 12-24 bulan. Untuk stok yang masuk akal, 10-20 liter minyak goreng kemasan bisa menutupi kebutuhan memasak keluarga 4 orang selama 3-6 bulan. Harganya sekitar Rp200.000–Rp430.000. Investasi yang sangat kecil untuk ketenangan pikiran yang sangat besar. Barang ketiga, gula pasir. Gula sering dianggap hanya sebagai bahan minuman manis, tapi kalau lu melihat sejarah dan sains di baliknya, lu akan memahami kenapa gula ada dalam daftar ini. Pertama, gula adalah sumber energi cepat. Glukosa, zat yang dihasilkan tubuh ketika mencerna gula, adalah bahan baku utama otak dan motok manusia. Di kondisi stres tinggi, kerja keras atau kondisi darurat, tubuh membutuhkan glukosa dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Kedua, gula adalah pengawet alami. Sama seperti garam, gula dalam konsentrasi tinggi bisa mengawetkan makanan karena menyerap air dari bakteri dan membuatnya tidak bisa berkembang biak. Selai, manisan, dan berbagai produk fermentasi manis, semua memanfaatkan sifat ini. Di kondisi tanpa kulkas atau listrik tidak stabil, kemampuan mengawetkan buah atau bahan makanan lain dengan gula bisa sangat berguna. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga sebagai alat tukar dengan tetangga atau komunitas sekitar. Data harga dari Tempo mencatat bahwa garam pasir culah per April 2026 sudah di kisaran Rp18.185 per kilogram, menurut data Kemendak. Dan tren kenaikannya sudah 1,54% dibanding bulan sebelumnya. Dan secara global, volatilitas harga gula terus meningkat seiring gangguan produksi di beberapa negara eksportir utama. Cara menyimpan gula tidak rumit. Gula harus disimpan di wadah kedap udara, di tempat yang kering dan sejuk. Gula murni yang disimpan dengan benar praktis tidak punya batas kadaluarsa. Gula bisa mengeras kalau menyerap kelembapan, tapi ini tidak membuatnya rusak, hanya perlu dihancurkan lagi sebelum dipakai. Satu tips menarik yang banyak orang tidak tahu, lo bisa menambahkan beberapa lembar daun salam kering ke dalam wadah penyimpanan gula untuk mencegah serangga masuk dan membantu menjaga kelembaban stabil. Teknik tradisional yang sederhana tapi efektif. Untuk stok yang realistis, 10 kg gula pasir cukup untuk kebutuhan keluarga 4 orang selama 2-3 bulan, termasuk untuk kebutuhan pengawetan. Harganya di bawah Rp200.000. Sebelum kita lanjut ke 3 barang berikutnya yang menurut gua justru lebih underrated dan lebih menarik, gua mau selingi sebentar. Kalau lo sudah sampai di titik ini dalam video ini, berarti lo termasuk orang yang serius mempersiapkan diri. Dan itu sesuatu yang gua apresiasi. Kalau konten seperti ini berguna buat lo, subscribe ke channel Asupan Otak dan aktifkan loncengnya. Di sini kita tidak cuma bahas investasi dan angka-angka abstrak, kita bahas hal-hal yang benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari lo, terutama di tengah ketidakpastian yang semakin nyata. Oke, lanjut. Barang keempat, cuka makan. Ini yang paling sering dilewatkan orang, padahal menurut gua ini salah satu yang paling powerful dari seluruh daftar. Cuka makan atau dalam bahasa Inggris disebut vinegar adalah cairan asam yang dihasilkan dari proses fermentasi. Di Indonesia, yang paling umum adalah cuka putih atau cuka makan yang dijual dalam botol di supermarket dengan kadar asam sekitar 5-7%. Kenapa cuka masuk daftar ini? Pertama dan paling penting, cuka adalah pengawet alami yang luar biasa efektif. Tingkat keasaman cuka yang disebut pH rendah menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi bakteri penyebab pembusukan. Proses yang disebut pickling atau acar menggunakan sifat ini untuk mengawetkan sayuran, ikan, daging, dan berbagai bahan makanan lainnya tanpa membutuhkan kulkas atau teknologi apapun. Acar timun, acar wortel, acar bawang, ikan dalam cuka, semua teknik pengawetan tradisional ini sudah dipraktikkan manusia ribuan tahun sebelum kulkas ditemukan. Dan di kondisi di mana listrik tidak bisa diandalkan, teknik-teknik ini kembali relevan sepenuhnya. Kedua, cuka punya fungsi kebersihan dan sanitasi. Cuka bisa dipakai sebagai pembersih alami untuk permukaan dapur, buah, dan sayuran.
Di kondisi keterbatasan, ketika sabun atau disinfektan mungkin susah didapat, cuka bisa menjadi alternatif untuk menjaga kebersihan dasar. Ketiga, cuka bisa dibuat sendiri dari bahan yang mudah didapat. Proses fermentasi sederhana menggunakan buah-buahan manis atau air gula bisa menghasilkan cuka dalam beberapa minggu. Ini artinya, cuka bukan hanya barang yang bisa disimpan, tapi juga bisa diproduksi ulang. Keempat, dalam konteks kesehatan, cuka terutama cuka apel punya berbagai manfaat yang sudah diteliti secara ilmiah, mulai dari membantu mengontrol kadar gula darah, mendukung pencernaan, hingga efek antibakteri tertentu. Harga satu botol cuka makan 600 ml di Indonesia rata-rata di bawah Rp10.000. Untuk sesuatu yang punya fungsi sepenting itu, ini adalah nilai yang sangat tidak proporsional. Artinya lo mendapat jauh lebih banyak manfaat dibanding harga yang lo bayar. Cara menyimpan cuka juga mudah. Cuka yang disimpan di tempat sejuk dan gelap, dalam botol yang tertutup rapat, bisa bertahan 2 tahun, bahkan lebih tanpa menghilangkan fungsinya secara signifikan. Stok yang masuk akal, 10-20 botol cuka makan. Total pengeluaran tidak lebih dari Rp200.000, tapi nilainya dalam situasi darurat bisa puluhan kali lipat dari itu. Barang keenam, kedelai kering. Ini yang paling jarang dibahas dan mungkin yang paling mengejutkan masuk ke dalam daftar ini. Kedelai kering, bukan tahu, bukan tempe yang sudah jadi, tapi kedelai kering yang belum diolah. Kenapa? Karena kedelai adalah salah satu bahan pangan yang paling bergizi dan paling serbaguna yang pernah ada dalam sejarah manusia. Satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, Indonesia adalah salah satu konsumen kedelai terbesar di dunia, tapi juga salah satu yang paling bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan itu. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% kebutuhan kedelai Indonesia dipenuhi dari impor, besarnya dari Amerika Serikat. Dan disinilah situasinya menjadi menarik secara geopolitik, ketika hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan banyak negara, termasuk negara-negara Asia, mengalami tekanan karena kebijakan tarif dan konflik dagang yang terus berkembang. Ketergantungan kita pada impor kedelai dari AS adalah sebuah kerentanan yang nyata, bukan sekedar teori. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai mendorong program swasembada kedelai, meskipun hasilnya masih butuh waktu untuk terasa di tingkat pasar. Artinya, ketika jalur impor terganggu karena konflik geopolitik, tarif perdagangan, atau masalah logistik, pasokan kedelai domestik bisa sangat tertekan. Dan ketika pasokan kedelai tertekan, harga tahu dan tempe langsung melonjak. Ini sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah Indonesia. Tapi kedelai kering punya keunggulan yang tidak dimiliki tahu atau tempe. Daya tahan penyimpanannya luar biasa. Kedelai kering yang disimpan dalam kondisi yang baik bisa bertahan 2-3 tahun tanpa kehilangan nilai gizinya secara signifikan. Berbeda dengan tahu yang hanya tahan 1-2 hari atau tempe yang tahan 3-5 hari. Dan dari kedelai kering, lo bisa menghasilkan berbagai produk pangan. Pertama, susu kedelai. Kedelai direndam semalam, diblender dengan air, disaring, dan direbus. Hasilnya adalah susu kedelai yang kaya protein dan kalsium. Kedua, tofu atau tahu buatan sendiri. Prosesnya memang butuh sedikit waktu dan teknik, tapi tidak sulit untuk dipelajari. Susu kedelai yang sudah dibuat kemudian digumpalkan dengan bahan penggumpal seperti cuka atau air perasan lemon, dan hasilnya adalah tahu. Ketiga, tempe. Fermentasi kedelai dengan ragi tempe. Ini butuh teknik yang lebih khusus, tapi sangat bisa dipelajari dan dipraktikkan di rumah. Dan tempe adalah sumber protein dan probiotik yang luar biasa. Keempat, kecambah kedelai atau tauge. Kedelai yang direndam dan dijaga kelembapannya akan berkecambah dalam 3-5 hari, menghasilkan tauge yang kaya vitamin C dan serat. 5 produk pangan dari satu bahan dasar yang bisa disimpan lama. Tidak ada protein sumber lain yang bisa memberikan fleksibilitas seperti itu. Protein, itu kata kuncinya di sini. Dalam kondisi krisis pangan, kekurangan protein adalah salah satu masalah kesehatan yang paling serius. Protein dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, mendukung sistem imun, dan menjaga fungsi organ. Kekurangan protein dalam waktu panjang bisa menyebabkan berbagai penyakit serius. Dan sumber protein hewani, daging, ikan, telur,
Biasanya yang pertama kali harganya melonjak dan pasokannya terganggu dalam kondisi krisis. Data menunjukkan daging sapi sudah di Rp138.000 per kilogram per April 2026. Daging ayam di Rp39.000 per kilogram. Di kondisi tekanan yang lebih berat, harga-harga ini bisa jauh lebih tinggi lagi. Kedelai dengan kandungan proteinnya yang tinggi, sekitar 36% dari beratnya adalah protein, adalah substitusi protein nabati yang paling mendekati protein hewani dalam hal kelengkapan asam aminonya. Cara menyimpan kedelai kering, simpan dalam wadah kedap udara, di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Jauhkan dari serangga dan tikus. Dalam kondisi penyimpanan yang baik, kedelai bisa bertahan hingga 3 tahun. Harga kedelai kering impor per akhir 2025 tercatat sekitar Rp13.333 per kilogram. Untuk 10 kilogram, lo hanya perlu keluar sekitar Rp133.000. Dari 10 kilogram itu, lo bisa menghasilkan puluhan liter susu kedelai, beberapa kilogram tahu buatan sendiri, beberapa batch tempe, dan berkali-kali panen tauge. Baik, sekarang lo sudah tahu ke-6 barang itu. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Gua mau bicara tentang bagaimana mengeksekusi ini secara realistis, tanpa bikin lo panik atau berlebihan. Karena satu hal yang gua sadari dari banyak konten tentang ketahanan pangan, adalah mereka sering membuat orang justru jadi parno, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa, karena terasa terlalu overwhelming, terlalu berat, terlalu banyak yang harus dipersiapkan. Jadi gua mau kasih framework yang sederhana. Langkah pertama, mulai dari yang paling mudah. Garam adalah titik masuk yang paling mudah, murah, ringan, tidak mudah rusak, tidak butuh cara penyimpanan yang rumit. Besok, waktu lo ke pasar atau supermarket, tambahkan 5 kg garam ke dalam belanjaan lo. Tidak perlu dibeli semuanya sekaligus dalam jumlah besar dan bikin orang di kasir bingung. Lo bisa membeli bertahap. Minggu ini garam, minggu depan minyak goreng, minggu berikutnya gula, seterusnya. Pendekatan bertahap ini tidak akan membebani keuangan lo, tidak akan bikin kulkas atau rak lo seketika penuh dan berantakan, dan lebih mudah untuk dijaga kualitasnya, karena lo tahu persis kapan masing-masing barang masuk ke stok lo. Langkah kedua, rotasi stok. Ini prinsip yang dipakai oleh militer, rumah sakit, dan semua organisasi yang serius dalam hal ketahanan logistik. Konsepnya sederhana, yang masuk pertama harus keluar pertama. First in, first out, atau disingkat FIFO. Artinya ketika lo beli stok baru, taruh di belakang, yang lama tetap di depan, dan itu yang lo pakai duluan. Dengan cara ini barang-barang lo selalu fresh dan tidak ada yang kadaluarsa karena terlupakan di pojok rak. Langkah ketiga, buat catatan sederhana. Lo tidak perlu spreadsheet yang kompleks, cukup catatan sederhana di notes HP lo atau di selembar kertas yang ditempel di pintu kulkas, tanggal beli, jenis barang, jumlah, dan estimasi tanggal kadaluarsa. Ini memastikan lo selalu tahu kondisi stok lo tanpa harus buka-buka rak satu persatu. Langkah keempat, mulai benih sekarang, bukan nanti. Untuk benih sayuran, jangan tunggu kondisi darurat untuk mulai menanam. Mulai sekarang. Alasannya sederhana, menanam itu ada kurva belajarnya. Lo perlu belajar kapan menyiram, berapa banyak cahaya yang dibutuhkan, kapan waktu panen yang tepat. Kalau lo mulai belajar sekarang di kondisi normal, lo sudah punya pengalaman dan kepercayaan diri untuk mengandalkannya di kondisi yang lebih menantang. Mulai dengan 1 pot bayam di jendela atau balkon lo. Beli benih, siapkan media tanam yang bisa dibeli di toko tanaman seharga Rp10.000 sampai Rp20.000 dan mulai. Bayam adalah salah satu tanaman paling toleran dan paling mudah ditanam, bahkan untuk pemula total. Langkah kelima, pelajari 1 teknik pengawetan. Gua rekomendasikan untuk mulai dengan acar. Resepnya sederhana, sayuran dipotong, rendam dalam larutan cuka, garam, dan sedikit gula. Masukkan ke dalam stoples yang bersih. Dalam beberapa hari, acar lo sudah jadi dan bisa bertahan berminggu-minggu tanpa kulkas. Teknik ini langsung memanfaatkan 3 dari 6 barang dalam daftar kita, cuka, garam, dan gula, sekaligus. Gua mau bicara sedikit tentang mindset, karena tanpa mindset yang benar, semua persiapan fisik ini bisa jadi kontraproduktif. Ada 2 jenis orang yang biasanya merespons konten seperti ini.
Tipe pertama adalah yang langsung panik. Mereka menonton video ini, langsung ke supermarket, borong semua yang ada, dan 2 minggu kemudian barang-barang itu setengahnya sudah rusak karena tidak disimpan dengan benar, dan mereka merasa sudah siap, padahal sebenarnya tidak paham apa-apa. Tipe kedua adalah yang terlalu santai. Mereka menonton video ini, mengangguk-angguk, berkata, "Iya, benar juga," dan kemudian tidak melakukan apa-apa, karena berpikir, paling juga tidak terjadi apa-apa. Kedua tipe ini sama-sama tidak ideal. Yang ideal adalah tipe ketiga, yang merespons dengan tenang, realistis, dan konsisten. Tenang berarti lo tidak membiarkan rasa takut memimpin keputusan lo. Lo tidak menimbun sampai berlebihan, tidak bikin orang di sekitar lo ikut panik, dan tidak membuat persiapan yang mengganggu kehidupan sehari-hari lo. Realistis berarti lo mengakui bahwa risiko itu ada, bahwa ketidakpastian itu nyata, dan bahwa persiapan adalah bentuk tanggung jawab yang wajar, bukan paranoia, bukan gejala kiamat obsesif disorder, tapi respons rasional terhadap situasi yang memang penuh ketidakpastian. Konsisten berarti lo melakukan persiapan ini secara bertahap dan berkelanjutan, bukan satu kali lompatan besar kemudian dilupakan. Setiap kali belanja, lo menambah sedikit stok. Setiap bulan, lo memeriksa kondisi penyimpanan lo. Setiap musim tanam, lo memperbaharui benih lo. Persiapan yang baik bukan tentang hidup dalam ketakutan. Persiapan yang baik adalah tentang membangun ketenangan. Ketika lo tahu bahwa dapur lo aman untuk 3-6 bulan ke depan, lo tidak akan ikut panik kalau besok tiba-tiba ada berita harga bahan pokok melonjak. Lo tidak akan ikut antri panjang di supermarket karena isu langka. Lo sudah siap. Dan ketenangan itu nilainya jauh lebih melebihi nilai materi dari barang-barang yang lo simpan. Gue juga mau bicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar ketahanan individual. Di banyak masyarakat tradisional, ketahanan pangan bukan soal individu atau keluarga saja. Ini soal komunitas. Tetangga-tetangga yang saling berbagi informasi, saling membantu dalam masa sulit, saling menukar hasil panen atau hasil olahan. Sejarah menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang punya jaringan sosial yang kuat jauh lebih tahan menghadapi krisis dibanding individu-individu yang kuat secara ekonomi tapi terisolasi secara sosial. Di era modern, kita seringkali sudah kehilangan jaringan komunal ini. Kita tidak kenal tetangga sebelah. Kita tidak tahu siapa di RT kita yang punya kebun, siapa yang jago mengawetkan makanan, siapa yang punya koneksi ke petani langsung. Semua itu adalah aset komunal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi nilainya sangat besar dalam kondisi sulit. Jadi, persiapan yang sesungguhnya komplit bukan hanya tentang apa yang ada di rak dapur lo, tapi juga tentang siapa yang ada di sekitar lo dan seberapa kuat relasi lo dengan mereka. Artinya, persiapan yang paling lengkap bukan hanya stok di gudang lo, tapi juga relasi dengan orang-orang di sekitar lo. Kenalkan tetangga lo. Tahu siapa di lingkungan lo yang punya kebun, tahu siapa yang bisa dipercaya. Bangun jaringan, sekecil apapun, karena di kondisi sulit yang sering menyelamatkan bukan harta, tapi manusia. Sekarang, biar gua rangkum ke-6 barang dapur yang kita sudah bahas hari ini, beserta estimasi biaya dan alasan utamanya. Pertama, garam laut murni. Stok 10 kg. Biaya sekitar Rp100.000 sampai Rp120.000. Fungsi utama, pengawetan makanan, sumber kebutuhan mineral tubuh, dan potensi sebagai alat tukar dalam kondisi darurat. Kedua, minyak goreng kemasan. Stok 10-20 liter. Biaya sekitar Rp200.000 sampai Rp430.000. Fungsi utama, sumber kalori padat, media memasak paling fleksibel, dan bahan bakar darurat. Ketiga, gula pasir. Stok 10 kg. Biaya di bawah Rp200.000. Fungsi utama, sumber energi cepat, pengawet alami, dan bahan baku fermentasi. Keempat, cuka makan. Stok 10-20 botol. Biaya di bawah Rp200.000. Fungsi utama, pengawet paling efektif untuk sayuran dan ikan, bahan sanitasi alami, dan bisa diproduksi sendiri dari bahan sederhana. Kelima, benih sayuran umur pendek. Minimal 5 jenis. Bayam, sawi, kangkung, selada, kemangi. Biaya di bawah Rp100.000 untuk semua jenis. Fungsi utama sumber produksi pangan yang berkelanjutan, tidak habis dan bisa terus diperbaharui.
Keenam, kedelai kering, stok 10 kg, biaya sekitar Rp130.000 sampai Rp150.000. Fungsi utama, sumber protein nabati yang bisa diolah menjadi berbagai produk pangan seperti susu kedelai, tahu, tempe, dan tauge. Total keseluruhan untuk stok awal yang masuk akal kurang lebih Rp800.000 sampai Rp1.200.000, kurang dari harga satu paket liburan akhir pekan, tapi nilainya jauh di luar itu. Di channel ini, kita percaya bahwa cara berpikir yang tajam adalah investasi terbaik yang bisa lo lakukan. Karena di dunia yang makin tidak pasti, orang yang paling siap bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak pengetahuannya. Sampai ketemu di konten berikutnya.